Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang manajemen K3 di perkebunan kelapa sawit. Mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Petani Kelapa Sawit. Saat bekerja di perkebunan kelapa sawit, petani menghadapi berbagai macam resiko bahaya seperti terpapar bahan kimia beracun atau tertimpa tandan buah segar kelapa sawit saat sedang memanen. Prinsip K3 bertujuan untuk melindungi petani dari bahaya-bahaya tersebut saat sedang bekerja di perkebunan sawit. Menurut undang-undang, ada beberapa syarat, K3 diantaranya menangani dan mencegah kebakaran. 2. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 3. Memberi alat perlindungan diri. 4. Mencegah penyakit akibat kerja baik fisik, psikis, atau keracunan dan infeksi. 5. Mengamankan pekerjaan, bongkar muat dan menyimpan barang. 6. Menjamin dan mencegah kecelakaan saat aktivitas berkebun. Petani perlu berhati-hati dengan sumber bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja ditimbulkan dan diperparah karena aktivitas kerja. Misalnya setiap kali petani pergi ke kebun atau menyemprotkan pestisida, petani beresiko beracun. Sel-sel berbahaya dari pestisida tersebut selama jangka panjang bisa menimbulkan penyakit. Kecelakaan kerja juga dapat terjadi saat sedang beraktivitas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya prosedur keamanan, terbatasnya sarana serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan di antara petani untuk memperhatikan cara bertani yang aman. Hal ini dapat menimbulkan cedera, kerusakan alat, hingga pencemaran lingkungan. Untuk mencegah hal-hal ini, petani perlu memeriksa kecelakaan, apa yang sering terjadi dan seberapa parah akibat yang ditimbulkan. Ada jenis kecelakaan dengan risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Berikut ini cara penanganannya. Untuk risiko rendah di lapangan jarang terjadi, sehingga dibuat aturan atau prosedur untuk pencegahan. Untuk risiko sedang, seperti terhirup pestisida, perlu tindakan langsung. Untuk risiko tinggi, seperti tertimpa pelepah dan TBS, hal ini sering terjadi seperti yang berdampak pada hilangnya hari kerja dan kerugian, sehingga perlu perencanaan dan pengendalian. Untuk risiko ekstrim, perlu pengendalian dan perencanaan secara menyeluruh pada tingkat kelompok tani atau daerah. Sistem ketiga dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menyediakan pembinaan dan pelatihan bagi petani sawit. 2. Melakukan identifikasi bahan berbahaya yang umum terjadi di perkebunan serta menyusun strategi untuk menangani dan mencegah risiko kecelakaan. 3. Membuat prosedur dan aturan tentang K3. 4. Memastikan petani menaati peraturan K3. 5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi petani dan pihak-pihak yang bekerja di kebun kelapa sawit. Untuk mendukung sistem K3, sediakan alat pelindung diri atau APD bagi petani dan orang-orang yang akan bekerja dan berkunjung ke kebun kelapa sawit tersebut. Aturan dan rambu keselamatan kerja di tempat yang mudah terlihat dan terbaca, kotak pertolongan atau kotak pertolongan pertama. Pada
kecelakaan atau P3K, pemeriksaan kesehatan untuk petani secara berkala meskipun sudah melakukan persiapan, tetap ada kemungkinan pekerja di perkebunan sawit mengalami keadaan darurat seperti keracunan pestisida. Kejadian yang tidak terduga ini memerlukan penanggulangan cepat agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam keadaan darurat, jika terjadi keracunan pestisida, maka diperlukan pertolongan darurat. 1. Tetap tenang, ambil waktu untuk berpikir, kenali masalah dan cari penyebabnya. 2. Jika penderita tidak sadar dan benar penyebabnya adalah keracunan pestisida, maka baringkan korban pada posisi badan miring dan tarik kepala ke belakang agar saluran pernapasan terbuka. 3. Perlakukan korban sesuai urut kepentingannya, jaga agar tetap bernapas. Jika korban tidak sengaja menghirup dan dalam bentuk gas, segera bawa korban ke tempat terbuka. Perhatikan matanya, apabila terkena pestisida, maka siram dengan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Jika pakaian terkena pestisida, lepas pakaian korban. Bila keracunan terjadi karena menelan bahan beracun, cari tahu kapan itu terjadi dan berapa banyak racun yang tertelan. Segera hubungi tim medis untuk pertolongan lebih lanjut. Cegah keracunan pestisida dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Saat penyiapan, jauhkan pestisida. Selalu pakai APD atau alat pelindung diri dengan baik dan benar saat beraktivitas di kebun. Baca aturan pakai yang terdapat di kemasan pestisida dan pastikan dosisnya tepat saat digunakan. Jangan buang bekas pestisida sembarangan karena bekas pestisida termasuk limbah B3. Jadi buanglah ke tempat yang sudah disediakan seperti di TPS LB3. Jangan menyemprot pestisida dengan melawan arah angin. Cucilah tangan dan muka dengan sabun setelah penggunaan pestisida. Bila pakaian terkena pestisida, maka cucilah dengan air dan sabun.